Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga di masa pandemi ini kalian tetap semangat dalam belajar. Walaupun situasi kita tidak bisa belajar secara tatap muka, kita harus senantiasa dan semangat belajar dalam menggunakan sistem online atau video pembelajaran. Jangan lupa untuk menasehati dan menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni rahman amin. Nah, sebelum kita masuk ke video pembelajaran, silakan anak-anak untuk mengisi daftar hadir atau absensi di e-learning yang sudah disediakan oleh para guru. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis, baik berupa pulpen atau buku. Nah, tujuannya ini untuk mencatat poin-poin penting dalam video pembelajaran, supaya kalian tidak lupa. Contohnya, misal minggu kemarin video yang menjelaskan tentang unsur-unsur. Nah, kalian catat di buku kalian masing-masing ada unsur apa saja. Nah, kemudian dicatat supaya apa? Tidak lupa ketika mengulas materi minggu sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi untuk minggu selanjutnya, kita mengulas materi sebelumnya, yakni mengenai cerita cerpen, mengenai pengertian cerpen dan unsur-unsur inskripsi cerpen. Nah, kalian masih ingat tidak pengertian cerpen itu apa? Nah, cerpen adalah merupakan sebuah karya sastra atau prosa yang ditulis secara singkat atau jelas dan pendek. Nah, biasanya cerpen ini memiliki ciri-ciri. Cirinya apa saja sih? Yang pertama, dari jumlah katanya hanya berjumlah 500 sampai 10.000 kata saja. Nah, cerpen juga bisa dibaca sekali duduk, dalam artian tidak membutuhkan waktu lama, hanya membutuhkan waktu perkiraan 5 menit sampai 20 menit saja. Nah, itu pengertian cerpen. Nah, sebelum kita membuat cerpen, kita harus mengetahui dulu apa saja unsur-unsurnya. Nah, minggu kemarin kita membahas hanya 3 poin. Ada tema, latar, dan alur. Nah, saat kita membuat cerpen, kita buat dulu temanya apa dan judulnya apa. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu mengenai unsur intrinsik. Namun, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai unsur intrinsik. Nah, jadi unsur intrinsik ini ada 7 poin. Kemarin hanya membahas 3 poin, namun di hari ini kita akan membahas sampai pada 7 poin. Nah, ada apa saja unsur intrinsik ini? Yang pertama ada tema, yang kedua ada alur, yang ketiga ada latar, yang keempat ada tokoh dan penokohan, yang kelima ada sudut pandang, yang keenam ada gaya bahasa, dan yang terakhir ada namanya. Nah, kita jelaskan dulu kompetensi dasar dari materi hari ini. Ini kompetensi dasarnya mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, tujuannya apa sih dalam pembelajaran cerpen ini? Indikator pembelajarannya yakni mengidentifikasi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Nah, tujuan pembelajaran materi ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan mampu yang pertama memahami unsur intrinsik dan yang kedua memahami unsur ekstrinsik cerpen. Nah, saatnya kita membahas yang
keluarga, pendidikan, persahabatan, lingkungan, dan sebagainya. Garis besar pikiran utama yang melatar belakangi penulisan sebuah karangan. Nah, jangan lupa tema dan judul itu sangatlah berbeda. Kalau judul bisa terlihat di atas teks, sedangkan tema belum tentu terlihat. Maka dari itu bagaimana cara kita untuk mendapatkan tema? Kita baca dulu cerpennya dari paragraf awal sampai paragraf akhir. Nah, kemudian diringkas atau disimpulkan untuk mendapatkan ide supaya kita bisa mendapatkan hasil tema tersebut dari cerpennya. Nah, itu yang dimaksud dengan tema. Dan yang kedua ada latar atau setting. Nah, latar ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada latar tempat, yang kedua ada latar waktu, dan yang ketiga ada latar suasana. Latar tempat ini menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Bisa di rumah, di sekolah, di pasar, dan lain-lain. Contohnya, pada suatu hari, Ibu Siti pergi ke pasar dengan anaknya membeli sayur-sayuran. Nah, di mana tempat itu terjadi? Berarti di pasar. Nah, kita untuk mengetahui latar tempatnya di mana ya, kuncinya kita membaca cerpen terdahulu. Dan yang kedua mengenai waktu. Waktu ini menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Bisa pagi, siang, sore, malam. Contohnya, di suatu pagi hari saya dan teman-teman saya berangkat sekolah. Berarti itu menunjukkan waktu di pagi hari. Dan yang ketiga ada latar suasana. Nah, latar suasana ini menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Ada juga yang menggambarkan suasana terharu, gembira, sedih, bagaimana isi cerpennya tersebut. Contohnya, dalam cerpen menjelaskan tehnya, ya Allah, hari ini saya sedih karena kerabat saya telah meninggal dunia. Nah, di sini kita sudah jelas bahwa suasana yang kita jalani saat ini terasa sedih. Nah, itu yang dimaksud dengan latar suasana. Bagaimana kisah dari cerpen tersebut. Dan biasanya juga latar suasana di cerpen itu tidak harus melambangkan sedih terus-menerus. Biasanya di paragraf pertama ada yang menggambarkan latar suasana itu bahagia. Dan biasanya juga terkadang di paragraf berikut-berikutnya ada yang melambangkan latar suasana terharu, gembira. Biasanya itu campuran mengenai latar suasananya. Dan yang ketiga ada alur atau plot. Rangkaian jalan sebuah cerita dalam cerpen yang disusun secara kronologis. Nah, itu yang dinamakan alur atau plot. Alur juga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Alur maju ini adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. Jadi dalam cerita teks cerpennya tersebut menggambarkan suasana dari mulai yang kecil hingga besar. Dan sifatnya dari alur maju ini berkelanjutan atau terus-menerus. Nah, itu yang dinamakan alur maju. Jadi tidak menjelaskan suasana pada zaman dahulu, hanya menjelaskan kisah yang sekarang sampai ke berikutnya. Itu yang dinamakan dengan alur maju. Dan yang kedua ada alur mundur. Alur mundur ini adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Nah, jadi alur mundur ini dikisahkan dari perjalanan cerpen yang di saat ini, kemudian kembali lagi pada zaman dahulu atau masa lampau. Dan yang ketiga ada alur campuran. Alur campuran ini merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Itu sekilas penjelasan mengenai alur atau plot. Dan yang keempat ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita.
Sedangkan penokohan ialah tokoh yang memiliki peran dan atau yang memiliki karakter dari si tokoh tersebut. Di dalam tokoh ini ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama ini tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama ini selalu hadir dalam setiap kejadian. Sedangkan tokoh pembantu, tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Dan kehadiran tokoh ini hanya menunjang tokoh utama. Terdapat 3 jenis dalam peran tokoh cerpen. Ada protagonis, antagonis, dan protagonis. Nah, protagonis ini menggambarkan karakter dari si tokoh yang memiliki sifat baik hati, lembut, tidak sombong, dan selalu memiliki sifat yang positif. Jadi dalam protagonis ini, dia selalu memiliki hati yang lembut, ramah, dan sopan. Nah, itu yang dimaksud dengan tokoh protagonis. Dan yang kedua ada antagonis. Nah, antagonis ini lawannya dari tokoh protagonis. Berarti dia memiliki karakter yang buruk, tidak baik hati, dan selalu negatif. Nah, itu yang dinamakan dengan antagonis. Dan yang ketiga ada tritagonis. Tritagonis ini kadang yang memiliki karakter baik, dan kadang juga ia memiliki karakter yang buruk. Jadi campurannya dalam tokoh tritagonis ini tidak selalu dia memiliki hati baik, dan tidak selalu juga ia memiliki hati yang buruk. Dan yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama ini biasanya menggunakan tokoh utama dengan kata aku atau saya. Contohnya, aku adalah seorang anak mahasiswi yang tinggal di Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Nah, di sini menjelaskan si cerpennya dengan kata tokoh utamanya menggunakan aku atau saya. Nah, itu yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama. Dan sudut pandang orang ketiga ini, tokoh utamanya biasanya menggunakan kata dia, mereka, atau nama tokoh. Seperti cerita cerpen kan biasanya di sebuah paragraf itu biasanya berisi tentang nama-nama, yaitu nama tokoh juga termasuk sudut pandang orang yang ketiga, atau bisa dia atau mereka. Dan yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini ragam bahasa yang digunakan untuk penulis sastra dengan menggunakan diksi yang tepat. Gaya bahasa juga disebut majas. Nah, tahu majas? Majas itu biasanya ada majas personifikasi, hiperbola, metafora, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau kita seorang penulis harus merangkai kata-kata yang indah, diksi yang tepat, dan biasanya juga cerpen ada selingan kata gaya bahasa. Misalnya majas hiperbola, kau bagaikan bumi yang besar, sifatmu itu baik bagaikan bunga yang harum. Jadi dalam majas hiperbola ini menjelaskan atau memiliki arti yang melebih-lebihkan. Nah, biasanya kalau di teks cerpen ini sering kita menemukan gaya bahasa atau majas di dalam teks cerpen. Tapi yang sering digunakan dalam teks cerpen ialah menggunakan gaya bahasa yang masih ekonomis sehingga mudah dibaca oleh para pembaca. Yang ketujuh ada amanat. Nah, amanat ini pesan yang kita ingin sampaikan pada para pembaca. Jadi amanat ini merupakan pesan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sebuah cerpen, baik secara tersirat maupun tersurat. Jadi amanat itu nasihat kita. Misalnya nih ada teman kita yang badung. Nah, kita sebagai teman dekatnya harus menasihati mereka, beri pesan kepada mereka supaya lebih baik lagi. Nah, itu yang dinamakan dengan amanat. Saatnya kita berlanjut ke unsur ekstrinsik cerpen. Nah, perbedaan
pengertian dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu apa sih? Nah, kalau unsur intrinsik ini unsur pembangun yang berasal di dalam cerita, sedangkan unsur ekstrinsik ini unsur pembangun yang berasal dari luar cerita. Nah, saat ini kita membahas ke poin unsur ekstrinsik cerpen. Nah, dalam unsur ekstrinsik ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada latar belakang penulis, kondisi masyarakat, dan nilai dalam cerpen. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan macam lainnya. Yang pertama mengenai latar belakang penulis. Nah, si penulis ini membawa pengarang untuk menuliskan cerita. Biasanya berasal dari pengalaman dirinya sendiri. Nah, kenapa bisa dari pengalaman diri sendiri? Ya supaya dia bisa membuat karangannya, karena dia yang merasakan, otomatis dia bisa mendeskripsikan ceritanya tersebut. Dan yang kedua ada kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat ini merupakan suatu kondisi tertentu di sekitar yang mampu mempengaruhi penulis mengarang cerpen, seperti kondisi sosial, politik, hingga ekonomi. Nah, itulah pengertian atau paparan penjelasan mengenai unsur ekstrinsik cerpen. Saatnya kita menganalisis dari sebuah cerpen yang berjudul Corona, karya Eka Kurniawan. Nah, kita menganalisis dari sebuah unsur ekstrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya. Nah, dari judulnya tersebut mengenai judul cerpennya ialah Corona, karya Eka Kurniawan. Yang pertama kita menganalisis mengenai tema. Temanya ialah binatang peliharaan yang mengubah suasana suka menjadi duka. Nah, kenapa itu bisa dijadikan judul Corona? Karena yang binatang peliharaannya itu binatang corona, sehingga dia mengangkat judulnya si Corona. Dan yang kedua alur. Nah, dalam cerpen Corona ini alurnya ialah campuran. Di sini di paragraf pertama menjelaskan bagaimana perasaan penulis setelah Corona itu dibawa ke rumah untuk dipelihara, dan di paragraf ke-6 baru menceritakan bagaimana awal mulanya Corona itu didapat yang kemudian. Jadi kenapa ini dinamakan alur campuran? Karena di paragraf pertama ini si penulis setelah Corona itu dibawa ke rumah untuk dipelihara, berarti dia masih menceritakan alur maju. Nah, terus yang di paragraf ke-6 menceritakan bagaimana awal mulanya Corona itu dapat ditemukan. Berarti dia kembali lagi ke sebelumnya. Bagaimana sih kok bisa sih Corona itu ada? Nah, berarti termasuk ke alur mundur. Jadi makanya ini dinamakan dengan alur campuran. Dan yang ketiga ada latar tempat. Nah, dalam cerpen Corona ini yang menjadi latar tempat atau berlangsungnya peristiwa-peristiwa yang disajikan dalam cerita adalah sebagai berikut. Di rumah. Nah, kalimat pendukung yang penulis dapat sehingga penulis menyimpulkan cerpen ini berlatar tempat di rumah adalah kami tidak memberinya kesempatan keluar rumah dan menyembunyikan jika tamu datang. Ini ada di paragraf ketiga. Sini sudah jelas ya, ada kata di rumah. Nah, berarti tempatnya, latar tempatnya ada di rumah. Dan yang kedua ada di sungai. Kalimat pendukung yang penulis dapat sehingga menyimpulkan cerpen ini berlatar di tempat sungai ada di paragraf 13. Kami berangkat pukul 7 pagi, bergerak melawan arus sungai. Jadi dia otomatis sedang di arah sungai. Dan yang ketiga, jatuh di latar tempatnya itu di pulau terpencil, daerah pedalaman. Nah, kalimat pendukungnya ada di paragraf 15. Diturunkan di suatu pulau terdekat dengan penghuni hanya 3 keluarga nelayan. Berarti dia sedang berada di pulau terpencil atau daerah pedalaman. Nah, ini teks yang membuktikan bahwa latar tempat dari cerpen Corona ini ada di rumah, di sungai, dan pulau terpencil. Dan latar waktu. Latar waktunya ada pada pagi hari dan malam hari. Nah, kita buktikan teksnya. Kalimat pendukungnya ialah
ada di paragraf 4, yakni mengambil sepatuku pada pagi hari sebelum kami menyadari dia bisa. Ini sudah jelas ya, mengambil sepatuku pada pagi hari, berarti latar waktunya di pagi hari. Dan yang kedua ada malam hari. Nah, kalimat pendukungnya ialah pada paragraf ke-22, yakni di ujung malam aku mendengar suara-suara mencurigakan. Ini sudah jelas ya, di malam, jadi malam hari. Nah, sekarang latar suasana. Latar suasana dalam cerpen judul Karonang ini berlatar suasana panik. Ada panik, ada senang, ada sedih, dan marah. Nah, ini berlatar suasana panik ada pada paragraf 16. Jadi kalimatnya, meskipun memang benar perahunya tampak stabil, fakta bahwa di dasar sungai buaya dan biawak masih hidup. Nah, ini sudah tentu panik karena kita sedang dikawasi oleh binatang-binatang buas seperti buaya, biawak. Makanya di si tokoh cerpen tersebut merasa sedang diombang-ambing suasana yang panik. Dan yang kedua ada latar suasana senang. Nah, kalimatnya ini ada di paragraf 12. Kalimat pendukung yang penulis dapat sehingga penulis menyimpulkan cerpen ini berlatar suasana senang ialah idenya untuk menemukan mereka sungguh-sungguh menggairahkanku. Nah, jadi di saat dia ada ide dia merasa senang. Terus ada latar suasana sedih. Nah, kalimat pendukungnya ada di paragraf 20. Masih terduduk dengan kebingungan sebelum senapan meletus dan mengakhiri hidupnya. Nah, dia ini masih sedih karena belum ada solusinya. Terus yang keempat ada latar suasana marah. Nah, kalimat pendukungnya ada di paragraf 20. Kalimatnya, satu-satunya yang aku inginkan adalah pulang dan membunuh sendiri. Nah, di sini dia emosi atau marah karena belum bisa pulang. Yang keempat ada tokoh. Dalam cerpen Karonang, tokoh-tokoh yang terlibat adalah ada 3 tokoh ya. Ada Karonang, Jarot, dan aku. Nah, aku ini sebagai tokoh utama bagi sudut pandang orang pertama. Yang pertama Karonang. Karonang ini binatang yang menyerupai anjing, memiliki sifat penurut, jinak, pintar, tapi akhirnya jadi jahat. Dan yang kedua ada Jarot. Jarot ini sebagai pelaku pembantu memiliki sifat kadang emosi tapi baik. Ia membunuh seseorang laki-laki hanya karena perempuan. Nah, ini memiliki peran sebagai tokoh tritagonis. Dan yang ketiga ada tokoh pelaku utamanya menggunakan sudut pandang orang pertama, yakni aku. Aku ini sebagai pelaku utama memiliki sifat baik, sayang terhadap keluarga dan binatang peliharaan. Nah, jadi tokoh utama dalam sebuah cerpen Karonang ini memiliki peran protagonis. Dan yang kelima ada sudut pandang orang pertama, aku, dan pertama Jamak. Jadi dalam cerpen Karonang ini menggunakan sudut pandang orang pertama aku dan orang pertama Jamak. Nah, ini buktinya bisa dibuktikan dalam teks cerpen di paragraf 15. Aku berpikir seorang membatang pita coklat di dasar sungai. Nah, ini menggunakan kata aku. Dan sudut pandang orang pertama Jamak seperti pada kalimat paragraf 1, 3, 4, 5, 11, dan 12 dan seterusnya yang menggunakan kata kami. Ini sudut pandang orang pertama tapi Jamak. Dan yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang dimiliki oleh cerpen Karonang ini, gaya bahasanya masih menggunakan bahasa yang ekonomis sehingga mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Dan yang ketujuh, nah ini amanat. Amanat yang kita ambil dari sebuah cerpen Karonang tersebut, kita harus berhati-hati dalam mendidik binatang peliharaan, apalagi yang memiliki naluri tinggi. Jangan sampai mendatangkan sesuatu yang tidak dikehendaki dan mampu melakukan sesuatu. Nah, ini pesan yang tersirat dari
cerpen si Karonang. Adapun pesan yang tersuratnya ialah ada di paragraf 23. Bagaimanapun sangatlah berbahaya membiarkan mereka terus hidup, terutama membiarkan mereka semakin cerdas hingga suatu ketika bisa memanggil diri mereka sendiri. Nah, saatnya kita berlanjut ke unsur ekstrinsik, masih menganalisis cerpen Karonang. Yang pertama, latar belakang pengarang. Nih, awal mulanya si penulis membuat cerpen Karonang ini, penulis pernah mendiskusikan bersama temannya soal binatang-binatang punah, termasuk salah satunya binatang Karonang ini. Makanya dibuatlah sebuah cerpen. Dan yang kedua ada kondisi masyarakat. Dalam cerpen Karonang kondisi masyarakat, waktu cerita ini dibangun, mereka tidak tahu bahwa masih ada binatang Karonang yang masih hidup hingga saat ini. Nah, itulah yang mendukung penulis bisa membuat cerita atau cerpen mengenai judul Karonang. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita menyimpulkan materi terlebih dahulu. Nah, jadi dapat disimpulkan dari hasil materi yang sudah Ibu paparkan, yakni mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini terbagi menjadi 7 poin. Ada tema, ada latar, ada alur, ada tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan penanganan. Adapun unsur ekstrinsiknya ada 3. Ada latar belakang penulis, kondisi masyarakat, nilai-nilai dalam cerpen yang terdiri dari nilai moral, sosial, budaya, dan agama. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, jangan lupa untuk mengevaluasi atau mengerjakan soal di e-learning. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.